Jumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam video kali ini saya muncul lagi, semoga tidak bosan. Saya mau berbicara sedikit mengenai infeksi virus corona. Karena ini yang lagi trending topik di mana-mana. Jadi kaitannya kenapa saya berbicara mengenai coronavirus padahal saya bukan seorang ahli paru-paru atau pulmonologi, karena kita tahu coronavirus ini akan menyebabkan pneumonia, jadi ada kaitannya dengan paru-paru. Yang mau saya bicarakan adalah bahwa seperti sekarang ada animo yang sangat meningkat mengenai masker ya, sampai sulit dicari. Masker itu mesti diperjelas bahwa sekarang jadi simpang siur. Masker apa yang betul-betul bisa tahan itu virus. Jadi pendapat pun simpang siur. Ada yang bilang surgical mask, jadi masker untuk operasi itu sudah cukup. Tapi ada yang bilang tembus, ya. Kemudian ada yang bilang N95 itu bisa. Ternyata ada juga yang bantah. N95 virusnya tembus juga. Jadi malah ada yang bilang pakailah N99, N100. Itu hampir tidak mungkin dipakai karena akan menyebabkan Anda tidak bisa bernafas karena sesak, ya. Jadi intinya kita tidak bisa menggantungkan kepada masker, ya. Karena seperti kita ketahui coronavirus ini belum ada obatnya. Jadi bagaimana kita melawan efeknya adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan alasan kenapa saya buat video ini karena saya mendengar ada radio talk show oleh seorang dokter ahli infectious disease dari Singapura, ya, itu radio talk show di Singapura, di mana dia menyebutkan juga bahwa memang vitamin D ini ada gunanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan coronavirus ini. Tetapi ada kesalahan fatal yang disebut oleh dia bahwa kita ke matahari saja. Jadi ya itu tidak betul karena sekali lagi kaitannya dengan vitamin D. Matahari itu hanya bisa membuat vitamin D di kulit kita apabila kita muda, ya. Sebenarnya ada 11 faktor yang berpengaruh. Mari kita singgunglah beberapa. Umur. Jadi kalau Anda sudah seperti saya atau dokter itu yang sudah berumur 60 ke atas, itu produksi vitamin D kita oleh sinar matahari sangat kurang lah. Jadi jangan mengharapkan dari sana, ya. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan meningkatkan kadar vitamin D dalam darah Anda. Memang tidak bisa serta-merta. Jadi ada usaha seperti orang yang sudah kena pneumonia baru diberikan vitamin D. Tidak bisa karena Anda harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan kadar vitamin D Anda dalam darah. Yaitu kita menggunakan dosis tertentu. Dan pada umumnya kita mulai dengan 5.000 IU, 5.000 IU per hari. Kemudian setiap 1-2 bulan dicek lagi kadar dalam darah. Karena kita mau mencapai kadar optimal, yaitu 80-100 nanogram per mililiter. Baru daya tahan tubuh kita baik terhadap serangan macam-macam penyakit. Ya, bukan hanya virus sebenarnya, untuk menghadapi penyakit jantung, menghadapi kanker, ya. Jadi itu perlu diluruskan bahwa vitamin D-nya itu perlu mencapai kadar tertentu. Jadi tidak bisa serta-merta. Dan kaitannya dengan vitamin D, saya sebagai proponent atau orang yang mendukung trio wellness ini, yaitu vitamin D3, K2, dan magnesium. Saya singgung sedikit, kalau vitamin D kita tinggi, kita perlu juga magnesium. Karena vitamin D itu meningkatkan penyerapan kalsium dari usus kita. Dan kalau kalsium terlalu banyak, itu akan ditimbun di pembuluh darah kita, malah akan merugikan kita. Maka disitulah kita perlu vitamin K2, karena vitamin K2 ini mengaktifkan suatu protein, yaitu matrix GLA protein ini. Nah, inilah yang akan mengangkut kalsium di pembuluh darah, supaya tidak menumpuk di pembuluh darah, untuk dikirim ke tempat semestinya, yaitu di tulang, ya. Jadi perlu vitamin K2.
untuk membantu kerja dari D3 dan juga magnesium. Magnesium fungsinya untuk apa? Karena vitamin D3 kita atau yang kita minum itu ataupun dari matahari semua tidak aktif. Baru diaktifkan di ginjal kita ya dengan bantuan magnesium. Jadi kalau magnesium kita rendah ya, itu vitamin D kita ternyata tidak aktif. Jadi ya tidak betul-betul meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi penting sekali saya ingatkan, kalau Anda minum D3, perhatikan juga K2-nya, perhatikan juga magnesiumnya, supaya Anda mendapat efek maksimal. Guna akhirnya meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Saya tidak berpanjang-panjang. Tujuan saya adalah hanya mengatakan bahwa kita jangan terlalu tergantung pada masker dan sebagainya, tetapi tingkatkanlah daya tahan tubuh Anda dengan cara tadi. Oke, saya berharap video singkat ini ada manfaatnya. Seperti biasa tentu saya juga katakan seperti biasa pada ujung video saya, stay healthy, mantenerse sano. Hasta luego. Sampai jumpa Bapak Ibu.